Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi IPS pertemuan yang lalu, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, sekarang kelanjutannya adalah materi tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Anak-anak, kegiatan ekonomi perdagangan itu sangat penting, bahkan membuat suatu negara ini bisa menjadi negara maju dan negara kaya. Salah satu contoh adalah negara Singapura. Singapura adalah negara tetangga kita yang dulu dikenal negara miskin, tidak memiliki sumber kekayaan alam, tapi karena mengandalkan strategis letaknya sehingga negara ini menjadi negara maju di bidang perdagangan. Nah, apalagi anak-anak negara kita yang banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah dan letak yang strategis, Indonesia kemungkinan besar untuk di masa-masa yang akan datang menjadi negara industri yang maju dan maju di bidang perdagangan. Oleh karena itu anak-anak, perhatikan video pembelajaran kali ini. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ini adalah yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong dan manfaat. Faktor yang pertama adalah perbedaan format produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Kedua yaitu impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importer. Seorang importer membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importer dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya dengan kepastian. Demikian anak-anak materi yang saya berikan. Tugas kalian adalah satu, apa yang dimaksud dengan perdagangan. Yang kedua, berikan contoh-contoh perdagangan antar daerah. Dan yang ketiga, berikan contoh-contoh perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.